Di antara berbagai peristiwa luar biasa dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam, ada satu kisah yang selalu membuat hati terdiam dan penuh tanda tanya. Sebuah peristiwa yang terdengar mengejutkan, namun diriwayatkan dalam hadits syahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kisah tentang seorang Nabi yang menampar malaikat maut. Peristiwa ini terjadi di penghujung kehidupan Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut untuk mencabut ruh beliau. Namun malaikat itu datang dalam wujud seorang pria tanpa memperkenalkan diri sebagai utusan ilahi. Dalam situasi yang tiba-tiba itu, di hadapan sosok asing yang masuk tanpa izin, Nabi Musa alaihissalam yang dikenal tegas dan kuat pun bereaksi spontan. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah lelaki tersebut hingga matanya rusak. Bukan karena menolak takdir, tetapi karena beliau belum mengetahui siapa yang sebenarnya datang. Malaikat itu pun kembali kepada Allah, mengadukan apa yang terjadi. Maka Allah mengembalikan penglihatannya dan memerintahkannya kembali kepada Nabi Musa. Kali ini dengan membawa penjelasan dan sebuah pilihan, disampaikanlah kepada beliau. Wahai Musa, letakkan tanganmu di punggung seekor sapi. Setiap helai bulu yang tertutupi tanganmu adalah tambahan 1 tahun umurmu. Sebuah tawaran umur panjang yang luar biasa. Namun Nabi Musa tidak langsung menerimanya. Beliau bertanya satu hal yang sederhana, namun menghancurkan semua ilusi tentang dunia. Lalu setelah itu apa? Jawabannya singkat. Kematian. Di titik itu segalanya menjadi jelas. Sepanjang apapun usia, ujungnya tetap sama. Maka Nabi Musa memilih dengan tegas, kalau begitu sekarang saja. Inilah pilihan seorang nabi yang memahami hakikat kehidupan, bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia hanyalah tempat ujian, sementara akhirat adalah tempat kembali yang sesungguhnya. Jika para syuhada saja mendapatkan kenikmatan luar biasa di alam sana, maka bagaimana dengan para nabi? Tentu jauh lebih mulia, jauh lebih indah, tak bisa dibandingkan dengan dunia yang penuh kelelahan dan ujian. Namun sebelum ajal itu benar-benar tiba, Nabi Musa menyampaikan satu permintaan terakhir, sebuah permintaan yang syarat makna dan cinta. Beliau memohon agar diwafatkan dekat dengan tanah suci, sejauh lemparan batu dari sana, sebuah tempat yang diberkahi, yang kita kenal sebagai Baitul Maqdis. Permintaan ini menunjukkan betapa dalamnya cinta beliau terhadap tanah tersebut. Bahkan dalam detik terakhir kehidupannya, yang beliau inginkan hanyalah dekat dengannya. Namun beliau tidak meminta untuk wafat tepat di dalamnya, karena mengetahui bahwa tanah itu pernah diharamkan bagi kaumnya akibat pembangkangan mereka terhadap perintah Allah. Meski begitu, cintanya tidak pernah padam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kuburan Nabi Musa alaihissalam berada di dekat jalan, di bawah bukit pasir merah, di kawasan tanah suci tersebut. Kisah ini bukan sekadar tentang tamparan, tetapi tentang kemanusiaan seorang nabi, tentang kekuatan, tentang pilihan, dan pada akhirnya tentang kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lebih dalam dari itu, ini adalah kisah tentang cinta seorang nabi kepada tanah yang diberkahi. Hari ini Baitul Maqdis bukan sekadar cerita masa lalu, ia adalah bagian dari iman kita, tanah para nabi, tanah yang penuh keberkahan, dan tanah yang hingga kini masih diuji. Maka jika Nabi Musa alaihissalam saja ingin didekatkan ke sana saat wafatnya, lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mencintainya? Sudahkah kita menyebutnya dalam doa-doa kita? Sudahkah kita peduli terhadap keadaannya? Mari kita hidupkan kembali cinta itu dalam hati kita. Cinta kepada Baitul Maqdis bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan doa, kepedulian, dan keberpihakan, karena mencintainya adalah bagian dari iman, dan membelanya dengan cara yang kita mampu adalah bentuk nyata kepedulian kita terhadap warisan para nabi.